Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dewi Kurniasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video yang dimana sebagai tugas UTS dari mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah sendiri merupakan sumber atau landasan ilmu fikih yang langsung turun dari Allah berupa Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sedangkan fikih yaitu hukum atau ketetapan yang dihasilkan dari proses-proses pemikiran para ulama. Fikih ini berupa suatu produk seperti itu. Sedangkan usul fikih yaitu cara atau metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan suatu hukum. Nah, ketiga hal ini saling berkaitan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Karena syariah sendiri merupakan landasan yang paling awal, yaitu berupa dalil-dalil. Sedangkan fikih ini merupakan hasil akhir, yaitu berupa produk. Dan usul fikih ini merupakan sebuah cara atau metode untuk menghasilkan suatu produk tadi yang kita sebut dengan fikih. Jadi mereka saling berkaitan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam mazhab. Ada beberapa macam mazhab yang sangat populer dalam ilmu fikih. Di antaranya, yang pertama ada mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Yang kedua yaitu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini didirikan oleh Al-Imam Maliki bin Anas Al-Asobi. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Yang keempat ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Nah, selanjutnya apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih? Tentu yang pertama yaitu faktor perkembangan zaman. Nah, para ulama terdahulu pasti memikirkan situasi yang ada pada zaman mereka. Jadi, mengapa terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih? Dikarenakan adanya perkembangan zaman yang terus berubah tiap zamannya. Jadi, para ulama tersebut melihat situasi dan kondisi yang ada pada zaman mereka untuk menetapkan suatu hukum agar hukum tersebut tidak menentang kondisi pada saat itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus mengapa seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Yaitu ada satu contoh, seseorang baru saja sampai di rumah di waktu zuhur setelah dia melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Berat baginya untuk menunggu waktu asar karena mengantuk berat. Jika dia tidur, maka diperkirakan akan kelewatan waktu asar dan baru bangun di waktu maghrib atau bahkan isya. Orang ini boleh menjamak sholat karena adanya musyaqqah untuk menunggu waktu asar. Selanjutnya, ada satu contoh kasus mengapa seseorang boleh melakukan qashar sholat, yaitu seorang remaja berpergian jauh dengan menempuh jarak 100 km perjalanan. Ia hendak mencari saudaranya yang sudah lama tak ia temui. Ia khawatir akan ketinggalan bus ketika ia hendak melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat di salah satu masjid. Maka dari itu, ia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya, yaitu dengan meringkas sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Selanjutnya, yaitu ilustrasi proses pembayaran zakat fitrah. Untuk berapa? Satu orang. Dan berupa uang ya. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an nafsi fadlan lillahi ta'ala. Saya terima zakatnya ya. Terima kasih. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Nah, penjelasan terakhir yaitu tata cara bertayamum. Baiklah, di sini saya akan memberikan tata cara bertayamum. Nah, yang pertama kita letakkan telapak tangan pada debu yang ada di dinding. Lalu kita tiup. Lalu kita sapukan ke wajah kita. Setelah itu, kita letakkan kembali telapak tangan kita pada dinding yang berbeda.
Demikianlah persembahan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.